Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. H.J. Sri Minarti MPD, I selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan terkait artikel yang telah kami buat mengenai pentingnya pendidikan karakter pada anak sekolah dasar di zaman serba digital. Kami studi kasus di SD Negeri Kedung Primpen Kecamatan Kanor. Berikut penjelasannya. Character education is the deliberate effort to help people understand, care about, and act upon core ethical values. Lakona, 1992. Hal ini berarti bahwa pendidikan karakter adalah upaya yang disengaja untuk membantu orang memahami, peduli, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai etika inti. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang mendukung perkembangan sosial, emosional, dan etis siswa. Pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas menyebutkan, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan karakter merupakan sebuah upaya untuk membangun karakter building. El-Mubarok 2008 p. 102 menyebutkan bahwa karakter building merupakan proses mengukir atau memahat jiwa sedemikian rupa sehingga berbentuk unik, menarik, dan berbeda atau dapat dibedakan dengan orang lain. Ibarat sebuah huruf dalam alfabeta yang tak pernah sama antara yang satu dengan yang lain. Demikianlah orang-orang yang berkarakter dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Pendidikan karakter dapat disebut juga sebagai pendidikan moral, pendidikan nilai, pendidikan dunia afektif, pendidikan akhlak, atau pendidikan budi pekerti. Tujuan pendidikan karakter bangsa diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Mengembangkan potensi afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. 2. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya dan karakter bangsa. 3. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. 4. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan. 5. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Era digital, kemajuan teknologi memberikan pengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat termasuk dalam ruang lingkup keluarga. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan teknologi saat ini terutama berbasis teknologi digital memberikan dampak positif dan juga dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dalam keluarga. Teknologi digital, salah satunya internet, menjadi satu aspek penting dalam faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Teknologi digital secara keseluruhan merevolusi cara kita melakukan bisnis, melakukan penelitian, memilih hiburan, dan bahkan bagaimana bersosialisasi. Kemunculan teknologi digital sesungguhnya bersifat netral. Positif dan negatif yang dapat muncul dari alat ini tentu tergantung dari pemanfaatannya. Teknologi digital akan memberikan pengaruh positif bila digunakan dengan bijaksana, jadi dapat membantu perkembangan anak. Pendidikan karakter perspektif AHLUSUNNAH Wal Jamaah An-Nahdliyah. Pendidikan karakter berbasis nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah seharusnya mempertimbangkan perlunya memasukkan civic values, nilai-nilai kewarganegaraan, dalam kegiatan pembelajaran sehingga mampu mencetak output yang mempunyai kesadaran moderat dan multikultural. Pada gilirannya mereka mampu menerapkan sikap-sikap yang telah dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai komponen yang terlibat dalam proses pendidikan perlu terlebih dahulu direncanakan sedemikian rupa agar dapat mendukung terwujudnya gagasan tersebut. Ketiga hal tersebut merupakan prioritas yang perlu diperhatikan. Mukowin
2004. Purnama, Permasalahan dan Solusi. Penyebab terjadinya permasalahan-permasalahan yang menyimpang tersebut adalah karena krisis nilai karakter dan moral yang dialami oleh masyarakat dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri masyarakat maupun kurangnya pendidikan karakter yang didapat. Hal inilah yang kemudian membuat pemerintah semakin gencar lagi dalam menjadikan pendidikan karakter sebagai bagian besar dari pembelajaran yang ditanamkan kepada siswa dalam lingkungan sekolah. Permasalahan-permasalahan yang menyimpang dari nilai, norma dan moral di negara ini antara lain: 1. Permasalahan korupsi, kolusi dan nepotisme. 2. Kejahatan atau kriminalitas yang tinggi. 3. Pelecehan seksual. 4. Perundungan atau bullying. 5. Kekerasan dalam rumah tangga. 6. Kecanduan obat-obatan terlarang. 7. Hamil di luar nikah yang mengakibatkan tingginya pernikahan pada anak di bawah umur. 8. Kenakalan remaja. Jadi pada nilai dan norma ini dapat dikatakan karena beberapa faktor, yakni kondisi lingkungan, pergaulan, psikologi serta emosional yang terjadi pada seorang anaklah yang menjadikan penyimpangan ini banyak terjadi dalam usia anak sekolah terutama pada usia remaja, di mana remaja memiliki emosi serta psikologis yang cenderung kurang stabil. Hal ini dikarenakan dalam usia remaja mereka masih dalam tahap pencarian jati diri dan belum menemukan siapa dan akan menjadi apa mereka. Sehingga kebanyakan anak pada usia sekolah lebih rentan terbawa akan emosi, tidak berpikir dulu sebelum bertindak atau bersikap nekat, suka mencoba hal-hal baru dan kurang bisa memfilter apa yang baik dan yang buruk bagi dirinya. Dengan melihat betapa pentingnya pendidikan karakter inilah yang kemudian mendorong pemerintah untuk menjadikan pembentukan karakter menjadi salah satu tujuan di dalam pendidikan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3. Yang mana hal ini kemudian dapat dilihat dalam pelaksanaan pembentukan karakter di sekolah dilakukan penanaman nilai-nilai budi pekerti dan moral melalui beberapa sisipan dari aktivitas pembelajaran-pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas. Dan pembahasan pendidikan karakter pada anak sekolah dasar. Studi kasus di SD Kedung Primpen Kecamatan Kanor. Pendidikan karakter pada jenjang sekolah dasar merupakan pendidikan karakter yang ditanamkan sejak dini yang perlu ditekankan. Karena pada masa ini karakter mereka akan cepat dipengaruhi baik dari lingkungan keluarga, sekolah dan teman. Pada perkembangan ini pula siswa SD sudah mulai mengenai baik buruk, benar salah, yang diperintahkan yang dilarang. Maka dalam hal ini anak harus diberikan arahan atau bimbingan untuk mencapai baik, benar, dan yang diperintahkan itu. Jangan sampai anak salah memilih dan salah menentukan. Pemberian motivasi oleh para guru sangat penting dilakukan dalam rangka membangkitkan semangat dan menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa. Dalam pemberian motivasi ini tepat sekali jika menggunakan metode targhib wa tarhib, yaitu metode pemberian motivasi agar siswa melakukan kebaikan, targhib, dan agar menjauhi kejahatan, tarhib. Metode ini hampir mirip sama dengan metode reward and punishment, ganjaran dan hukuman. Namun, Tafsir 2005 membedakan keduanya bahwa targhib wa tarhib bersandarkan ajaran Allah, sedangkan reward and punishment bersandarkan pada hukuman dan ganjaran manusiawi. Pemberian motivasi ini juga dalam rangka pemenuhan kebutuhan siswa sebagai manusia yang memiliki need untuk dihargai. Para guru harus memiliki hati yang bersih, ikhlas, dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada anak. Segala sesuatu jika berangkat dari hati yang ikhlas tidak akan terasa berat. Keikhlasan ini bukan hanya harus ada pada setiap guru, demikian pula pada diri siswa harus ditanamkan. Ikhlas dalam belajar, bersikap, dan berbuat sekecil apapun. Jika rasa ikhlas sudah tumbuh, maka keikhlasan ini akan menjadi kekuatan yang maha dahsyat yang akan merubah segala perilaku dalam kehidupan. Kesimpulan, setelah diadakan penelitian dengan berbagai metode pendekatan maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa 1. Pendidikan karakter pada jenjang sekolah dasar merupakan pendidikan karakter yang ditanamkan sejak dini yang perlu ditekankan. Karena pada masa ini karakter mereka akan cepat dipengaruhi baik dari lingkungan keluarga, sekolah dan teman. Pada perkembangan ini pula siswa SD sudah mulai mengenai baik buruk, benar salah, yang diperintahkan yang dilarang.
Maka, dalam hal ini anak harus diberikan arahan atau bimbingan untuk mencapai baik, benar, dan yang diperintahkan itu. Jangan sampai anak salah memilih dan salah menentukan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam pendidikan karakter, yaitu pemberian motivasi. Para guru harus memiliki hati yang bersih, ikhlas, dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada anak. Keikhlasan, mengingatkan kepada siswa dan melakukan pengulangan. 2. Pendidikan di era digital merupakan pendidikan yang harus mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam seluruh mata pelajaran. Dengan berkembangnya pendidikan era digital, maka memungkinkan siswa mendapatkan pengetahuan yang berlimpah ruah serta cepat dan mudah. Permasalahan yang dihadapi adalah globalisasi, pertumbuhan perekonomian, kompetisi internasional, permasalahan lingkungan, budaya, dan politik. Permasalahan kompleks ini menyebabkan sangat pentingnya mengembangkan kemampuan dan pengetahuan untuk sukses di era digital.